Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan proyek yang kami buat, yaitu API dengan tema resep makanan. Sebelumnya, perkenalkan saya Juna Falisa dan rekan saya. Saya Galuh Naman. Saya Putri Nabila. Saya Tika Suci. Saya Kemal Hadishak. Saya Jati dari kami dari. Baik, saya Kemal akan menjelaskan pada bagian detail makanannya atau resepnya ya. Coba kita ke dari awal dulu ya, bentar. Jadi pada API dari dokumen API-nya itu ada untuk mencari search by name atau search by ID ya. Pada contoh kali ini saya akan pakai resep lasagna. Jadi saya mengambil dari API-nya langsung. Lasagna. Nah, kita bedah sedikit untuk API-nya. Jadi pada API ini akan muncul seperti ada ID-nya, kemudian ada nama dari makanannya, kemudian lanjut ada drink alternate, ada kategori, area, instruksi cara pembuatan, ada gambar dari makanannya, kemudian ada tagnya, lanjut ada video YouTube jika ada, kemudian ada ingredient, lanjut ada measure-nya. Untuk API-nya seperti ini ya, respon body-nya. Secara kode kita akan memanggil. Di sini saya menggunakan meal. Di parameternya meal lasagna. Lanjut, saya akan mencari apakah search-nya ini ada apa enggak. Ketika ada, maka saya akan ini titik ya. Jadi saya akan menambahkan search meal ini ke dalam API ini. Lanjut, ini untuk mendapatkan konten pada API, melakukan validasi apakah datanya itu ada apa enggak. Lanjut, JSON-nya saya decode. Di decode, kemudian asosiatifnya saya true. Lanjut, meal ya, data meals dan indeks kernel. Kenapa indeks kernel? Karena pada API-nya ini itu sebuah array ya, ada sebuah objek di dalamnya tersebut tuh ada meals, maka kita akan panggil meals terlebih dahulu. Lanjut, di sini ada sebuah array. Karena ini untuk menampilkan satu resep, maka kita panggil array yang pertama, objek yang pertama ya, yaitu indeksnya 0. Lanjut, untuk ditampilkan menggunakan menggunakan bootstrap. Lanjut, ya sedikit bar gerakan untuk di sini untuk menampilkannya. Jika if meal ya, maksudnya apakah ada, makanannya akan ditampilkan. Di sini ada image $meals str meal time itu untuk mendapatkan thumbnail atau gambar dari makanannya ya. Lanjut, ada di sini sebuah pemanggilan function JavaScript play video. Play video itu untuk menampilkan video YouTube nantinya. Nah ini if
jika video YouTube-nya tersedia atau enggak, dilakukan validasi, kemudian lanjut ke resepnya. str meal itu yang tadi kita lihat nama dari mealnya, lanjut str area itu makanan tersebut itu dari mana, kemudian bisa diklik ya, misalkan Itali, jadi kita bisa melakukan klik pada areanya. Di sini juga ada kategori, sisanya pemanis. Lanjut di ingredientnya ini itu untuk menampilkan ya, untuk deskripsinya ini masih deskripsi ya untuk halaman ini. Kita skip. Durasi mungkin sudah aman. Lanjut ke ini bahan-bahan ya, ingredientnya. Di sini melakukan for each. Kenapa dilakukan for each? Dikarenakan data field yang ada pada API-nya itu ingredientnya dibikin sebuah file lagi ya, bukan disimpan di dalam sebuah array ataupun ya. Jadi di sini kita harus memanggil setiap file yang ada. Jadi melakukan iterasi sebanyak 20 kali sesuai dari API-nya. Kemudian dipanggil, lanjut. Ini menggunakan Ajax, maksudnya regex. Lanjut, ini export ini untuk memotong dari seperti instruction ini memiliki min r min n, maka dipotong saja instructionnya, hapus. Kemudian ketika resep tidak ditemukan maka akan muncul resep tidak ditemukan, silakan coba kata kunci lain. Oke, mungkin sekian penjelasan dari detail dari masakan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada proyek kami kali ini kami menggunakan API dari TheMeetDB dengan dokumentasi seperti dari website MeetDB, TheMeetDB-DB. Jadi ada search by name. Sebagai contoh di sini tuh Arabica, akan keluar API-nya seperti ini, respon body-nya. Lalu ketika ingin mencari first letternya itu tinggal menggunakan F dan apa letter depannya. Ketika ingin mencari menggunakan ID bisa langsung dengan I sampai dengan ID-nya. Ketika ingin random meal bisa langsung menggunakan API ini. Coba saya open. Maka API-nya keluar seperti ini. Dan masih banyak lagi untuk API doc-nya ya. Sedikit overview dari proyek kami. Jadi kami ada memiliki halaman home yang akan menampilkan beberapa overview, beberapa random dari API random yang tadi ya. Ketika diklik maka akan keluar
Meet-nya ini dengan nama ada videonya itu memang dari API-nya disediakan str YouTube. Lalu bahan-bahan, ingredient sama measure-nya itu juga disediakan dari API-nya. Semuanya kami ambil dari API-nya. Baik gambar pun sekalipun, baik gambar sekalipun ya. Ini stepnya pun ngambil dari API-nya. Jadi dan juga ada fitur search ya. Sedikit lemot untuk pertama kali masuk ke pergi ke indeksnya dikarenakan memanggil sebuah API. Contoh di sini saya ingin mencari chicken, maka dia akan mengeluarkan beberapa hasil yang kategorinya itu chicken ya, chicken handi contohnya, maka keluar chicken handi. Lanjut di halaman home tadi itu di navbarnya itu ada kategori sama area. Ketika diklik kategori maka mengeluarkan list dari semua kategori, ada beef, breakfast dan lainnya. Contohnya itu saya ingin pasta, maka mengeluarkan list meal yang bisa dikategorikan pasta. Ketika saya memilih area, maka akan mengeluarkan list beberapa area. Sebagai contoh makanan Japanese, akan mengeluarkan beberapa makanan dari Japanese. Di sini juga bisa diklik dan lainnya. Mungkin itu sedikit overview dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek API dari kelompok kami. Nah, pada giliran saya akan menjelaskan tentang file index ya, file yang pertama kali dibuka ketika kita membuka website yang telah kami buat. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, pertama ada sini kami buat variable source ya. Jadi di sini fungsinya untuk mengambil untuk mencari nama string API berdasarkan nama gitu ya. Jadi apa yang mencari data berdasarkan nama dari string API tersebut ya, kayak gini ya. Jadi akan mengambil source di sini yang nantinya um, akan apa nama tuh akan dimasukkan ke dalam link ini ya. Jadi nanti jadi tujuannya adalah untuk mencari data API tersebut berdasarkan nama stringnya kayak gitu. Jadi di sini ada kondisi ya di mana apabila eh, pada laman cari ini tidak mencari makanan apapun, eh, maka di sini kita buat variabel dulu ya, namanya data meals, yang dimana dia adalah array kosong ya. Jadi isinya cuma array kosong doang sebagai penampung nantinya. Lalu di sini ada looping ya, dari 0 ke 8 ya, 0 ya, ada dari 0 kurang dari 8 ya. Berarti akan ada muncul sebanyak 8 eh, data API random gitu ya, dari API yang telah kita panggil menggunakan function file get content ini ya. Jadi dari si file random.php ini. Nah, kemudian dari file JSON tersebut diubahlah menggunakan function JSON decode ini ya ke bentuk array. Nah, begitu sehingga dia akan menampilkan eh, data API random ini ketika si empty ini kosong gitu ya. Jadi ketika nggak dicari apa-apa dia akan menampilkan itu di laman indeks ini. Nah, tapi ketika laman cari tersebut ternyata tidak kosong gitu ya. Berarti dia akan menampilkan API yang dicari eh API yang dicari itu adalah
indeks pertamanya gitu ya. Jadi indeks pertamanya yang akan ditampilkan kayak gitu. Oke, indeks indeks nolnya maksudnya. Nah, oke. Nah, jika dan jika dia em, tidak kosong ya, tidak kosong, maka maka respon akan mengambil API yang berasal dari search.php ini ya. Nah, yang dimana apa namanya itu ininya jadi dia akan mengeluarkan output berdasarkan apa yang dicari oleh si user tadi ya. Misalnya dia nyarinya chicken gitu ya, maka dia akan mengeluarkan chicken gitu ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian di sini ya, kemudian API tersebut akan dikonversi ya menjadi dari JSON ke array gitu ya, menggunakan function JSON di code ini. Nah, selanjutnya ada struktur HTML ya, cuman sekedar tampilan biasa. Yang kebanyakan saya di sini kita memanfaatkan Bootstrap. Lalu juga untuk fontnya di sini ada Poppins ya. Lalu di sini menggunakan icon font dari font Awesome ini. Lalu di sini ada sedikit CSS tambahan dari kami. Kami berikan namanya Small Style ya. CSS ada JavaScript-nya juga ya. Nantinya digunakan untuk JavaScript ini. Nah, itu loh pokoknya. Yaitu apa namanya itu? Satu paket ya dengan Bootstrap-nya itu. Nah, langsung saja. Jadi di sini kami menggunakan navbar, kami ambil dari Bootstrap ya. Di sini dia menggunakan deflex justify content between, jadi dia berada di tengah-tengah gitu ya, elemen-elemennya itu. Oke, kemudian di sini ada nav link aktif yang dimana tujuannya adalah untuk eh, menunjukkan bahwasanya yang aktif itu adalah si home ini ya, kayak gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya itu ada kontainer untuk backgroundnya ya, background. Bisa kita lihat di sini ada background, di sini kan, di sini ada kontainer ya. Ukurannya adalah 80 VH ya. Kemudian di sini, oh ya, di sini pakainya di sini ada form di sini menggunakan metode get ya, karena di sini kan kita memanfaatkan apa mesin pencari gitu ya, bukan menggunakan metode get. Lalu di dalamnya ada input type text ya, kemudian ada button sebagai tombol search-nya itu. Nah, jadi di sini eh, ada logika. Kalau misalnya search-nya tadi tidak kosong, artinya kan telah diisi gitu ya, maka dia akan menampilkan em, type apa namanya nih, ya teks dalam bentuk apa dalam elemen H5 ini tulisannya adalah hasil untuk pencarian ya. Jadi kalau misalnya kita klik misalnya chicken gitu ya, maka dia akan menampilkan hasil untuk pencarian chicken yang di yang di eh, yang ditunjukkan dengan warna merah gitu. Menggunakan span di sini. Nah, coba colornya nanti jadi warna merah gitu saja. Lalu selanjutnya ya di sini kita memanfaatkan card ya, penggunaan card yang kita gunakan juga dari Bootstrap, kita manfaatkan dari Bootstrap. Ya, jadi kalau misalnya database tersebut tidak kosong gitu ya, maka dia akan melooping eh, data yang ada pada API tersebut ya. Ya, yang data sebelumnya tadi kita bikin ini ya, array yang apa variabel yang menampung dari source ini. Oke, kemudian kita bikin di sini looping yang menggunakan for each as mil ya. Jadi baru di sini kita tampilkan untuk image-nya ya.
Gunakan sintak $mil, panggil stringnya kita ambil dari API. Untuk API-nya sebagai berikut ya. Ini ada str mil ada str mil tam ya di sini ya. Kita copy. Nah, itu. Gitu adik. Aduh. Nah, sini kelasnya card image top ya, yang dimana di sini bisa kita lihat di sini ada hover yang apa kita menggunakan as in out ya, menggunakan transisi animasi, menggunakan as in out. Selanjutnya as in out itu ini ya animasinya ini menggunakan tinggal dibesarin aja skalanya itu ya transformnya itu. Selanjutnya di sini selain image di sini ada ya di sini kita memanggil namanya juga ya dari API si string mil ini. Lalu di bawahnya itu ada view receipt ya. Kita bisa melihat resepnya di sini. Oke, kita klik menggunakan button sukses yang artinya button warna hijau gitu ya. Nah, jika ternyata empty meals tersebut tidak ditemukan ya, tidak ditemukan, maka dia akan mengeluarkan output resep tidak ditemukan kayak gitu. Ternyata tidak ada gitu. Nah, selanjutnya oh ini untuk footernya, footer. Nah, ini footer nih. Sini cuman kita pakai bootstrap juga, tinggal kopas-kopas saja ya, tinggal tambah-tambahkan saja. Ya, gitulah kira-kira. Nah, begitu saja. Nah, untuk tampilan depannya itu ada 4 baris konten ya. Kenapa bisa demikian? Karena di sini kita menggunakan MD-3 ya, MD-3. Jadi dia akan em, membaginya dengan 12 membaginya dengan ini sebagai pembagi ya. 3 ini sebagai pembagi dari 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi satu baris terdapat 4 konten kayak gitu lah ya. Ini pertama ada laman random ya. Sini adalah API random yang kami gunakan ini tadi, looping tadi ya, sebanyak 8 kali. Jadi akan memunculkan sebanyak 8 data random. Kalau misalnya kita looping lagi, reload, maka dia akan menampilkan 8 data yang berbeda lagi gitu ya. Oke, lalu di sini ada laman source. Kalau misalnya kita cari, misalnya rice. Nah, gitu ya. Misalnya chicken. Nah, gitu. Ada banyak sekali data API chicken. Oke. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya Putri Nabila akan menjelaskan untuk kode area PHP. Untuk pada bagian ini, kode ini mengambil data daftar area dari the mail DB dengan API dan mengubahnya menjadi array PHP dan mengubahnya menjadi JSON decode. Namun dalam kode ini terdapat areas yang belum digunakan. Jika URL mengandung parameter misalnya area list PHP atau area name,
API dipanggil untuk mendapat daftar makanan yang berasal dari area tersebut. Data yang diterima di decode dan disimpan dalam variabel area meals. Kemudian ada kode HTML yang dimana navbar ini memiliki list all area. Yang dimana terdapat nama dengan testiwo dan navbar, home, kategori, dan area. Kemudian pada kode ini terdapat hidangan dalam area yang dipilih. Maka nama area akan ditampilkan dengan nama meals in area. Kemudian pada bagian footer mencangkup 3 footer, yaitu deskripsi situs web dengan nama testiwo, kemudian navigasi tambahan, dan sosial media link seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kesimpulan dari kode ini yaitu memiliki fungsi utama menampilkan daftar makanan berdasarkan area asalnya menggunakan the meals area. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian saya, yaitu pada bagian kategoris. Oke, kita klik halaman kategoris. Di sini terdapat list all kategoris. Ketika kita mengklik salah satu listnya, nah maka akan muncul beberapa pilihan, beberapa list, beberapa daftar resep makanan sesuai kategori yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, langsung saja kita ke penjelasan kodenya. Sini yang pertama itu terdapat kategori untuk memeriksa parameter kategori melalui URL query string. Jika nilai tersebut akan diambil dan dihapuskan dari spasi yang tidak diperlukan, itu menggunakan trims. Dan jika tidak ada, kategorinya akan diatur menjadi string kosong. Oke, di sini terdapat data berupa array kosong. Terus di sini kita mengambil API-nya. Ini merupakan link API-nya ya. Link API-nya sesuai dengan list. Terus ini nanti disimpan di kategoris. Disimpan di kategoris. Terus di sini terdapat kategoris dengan array kosong. Jika ini ada kondisi, terus
kita mengambil API sesuai dengan filter, API filter, terus em, kategorinya di encode menggunakan Arlen code. Nah, dengan stringnya kategori, terus di halaman HTML, di HTML bagian HTML-nya ini mengambil beberapa link untuk CSS-nya. Ada beberapa link untuk CSS. Yang pertama ini terdapat titel dulu ya. Titelnya itu berupa list area. Terus yang pertama itu mengambil link untuk bootstrap sebagai CSS-nya untuk tampilannya. Terus juga terdapat file CSS yang berbeda, diberi nama itu small style CSS. Terus juga di sini terdapat link untuk font ya, untuk style fontnya. Terus di sini terdapat menggunakan Ajax juga untuk tampilan CSS-nya. Nah, selain dari itu juga di sini juga membuat style CSS di dalam sini untuk membantu membuat tampilan agar lebih menarik juga. Nah, ini. Oke. Terus di body itu yang pertama terdapat navbar. Nah, untuk navbarnya ini menggunakan bootstrap ya. Terus ini ketika testi testi wow ini diklik, maka akan masuk ke halaman index.php. Nah ya, nah ini kita klik itu bisa balik ke halaman indeks atau halaman utama. Nah seperti ini ya. Oke, terus di sini masih di navbar. Ini terdapat home-nya sama masuk ke index.php. Kategoris itu masuk ke halaman list kategoris dulu. Terus area itu masuk ke halaman list area dulu. Terus di sini terdapat heading satu untuk sebagai ada tulisan list mail. Terus ini ada untuk eh, card-nya ya, untuk card tampilannya tadi. Jika tidak kosong, kategori meals itu em, makanan jika ada makanan yang ditemukan dalam kategori itu, maka konten dalam blog itu akan dieksekusi. Nah, terus ini terdapat heading 3 untuk MILF and kategori penulisannya ya. Ini. Nah, untuk ini tulisan ini. Nah, terus yang diambil stringnya itu kategori ya. Jadi menyesuaikan yang tulisan chicken dan yang lain-lainnya seperti itu. Terus di sini terdapat div dengan kelas row. Di sini terdapat for each kategori meals as meals. Hmm, terus ini cardnya div, div untuk cardnya em, ini pada bagian ini untuk card ya, masih menggunakan bootstrap. Terus gambaran makanan yang diambil dari URL itu disimpan di dalam
meal. Di sini ini untuk mengambil gambar. Di sini untuk batas tingginya itu maksimumnya 250 pixel. Terus eh, nah diambil dari STR Mill STR Mill ini. Terus di sini terdapat div card body text center. Em, Terdapat heading 5. Heading 5 ini untuk nama makanannya yang diambil dari meal tadi, dari sini. Terus resep, terdapat em, tombol resep. Ketika mengklik view resep itu maka akan masuk ke halaman resep.php di sini. Nah, terus terdapat footer. Bagian footer ini masih menggunakan em, bootstrap. Terdapat div class container, div class row. Di sini terdapat heading 5 dengan tulisan tasty wow, terus terdapat paragraf, temukan berbagai resep, masakan lezat dan mudah dibuat, jadikan setiap hidangan lebih spesial dengan inspirasi dari kami. Itu menggunakan paragraf. Terus terdapat heading 5 untuk navigasi, untuk tulisannya pada bagian. Nah, di sini. Ini bisa diklik sama juga seperti navbar tadi, tujuan halamannya ketika diklik home maka masuk halaman indeks, list kategori masuk ke halaman list kategori yang tadi, dan begitupun dengan list all area itu berfungsi dapat diklik. Nah, terus di sini terdapat div yang terakhir itu hanya sebagai untuk mempercantik saja, tidak berfungsi karena tidak dihubungkan ke halamannya. Sudah mungkin. Nah, ini ketika view resep tadi kita klik, nah yang ini tidak resepnya tidak ditemukan. Ini dari API-nya ada error, ada masalah ya. Coba kita klik resep lain. Nah, ketika ada itu keluar eh, apa namanya tampilnya. Ini dipanggil dari API-nya semua. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya M. Galvin Prihardi Putra. Saya dari kelas 3 A. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai list all area, melanjutkan dari penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Baik, mungkin langsung saja mengenai tampilan dari list area all area itu adalah seperti ini. Nah, ini simple saja karena kan hanya menampilkan list all area saja. Nah, pada list area ini terdapat area-area yang dimana di sini menggunakan dari API dari The Mills DB. Nah, jadi di sini saya mengambil API mereka ya. Nah, ketika diklik, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Ini menampilkan dari list-list makanan pada di Amerika, area Amerika. Nah, jadi mungkin seperti itulah gambarnya. Nah, ketika kita view resep dari salah satu menu, ini akan menuju ke resep PHP. Nah, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari list all area yang nanti akan saya jelaskan mengenai kode-kodenya. Nah, ini contoh yang ingin saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, untuk contoh yang makanan Prancis itu seperti ini. Nah, di sini ada berbagai makanan dari Prancis gitu kan. Kayaknya juga nih contohnya Spanish. Nah, kalau di Spanish cuma 3 ya. Ini mengambil dari API yang telah ditentukan. Nah, oke, langsung saja kita ke programnya. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari list all area tersebut. Oke, mungkin langsung saja. $area response file get content https www.demildb.com list php. Nah, jadi di sini kami mengambil dari websitenya dari www.demildb. Nah, untuk API yang saya pakai, yang kami ambil itu pada list all area itu menggunakan list php ini. Nah, jadi dapat menginisiasikan dari API ini ya, untuk khususnya dari website ini, maksudnya halaman list area. Nah, terus $area JSON ini untuk memproses kode tersebut, API dan JSON ini untuk diproses gitu kan. Nah, FASET iset get area ini mengambil dari area yang ada di API. Terus ketika ada nanti di API JSON dia akan memfilter by area name gitu kan. Nah, nanti dia akan muncul gitu kan, area meal respond through meals. Nah, nanti dia akan muncul untuk makanan-makanannya ketika area tersebut diklik. Oke, mungkin itu saja mengenai ini untuk mengambil kode-kodenya, mengambil API-nya, pemrosesan API. Nah, oke, langsung saja kita ke HTML-nya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai link yang diambil. Itu kami menggunakan desain dari Bootstrap min CSS, terus desain dari Small Style CSS, terus untuk fontnya itu kami mengambil dari Google Lapis gitu. Yang untuk font yang diambil itu Poppins. Terus lanjut ke ini, link berikutnya itu menggunakan Cloudflare. Nah, ini untuk kayak logo-logo gitu, logo lah, kayak logo sosial media itu kan. Nah, ini untuk CSS nya ini yang mungkin nanti saya jelaskan ya. Kita masuk ke body terlebih dahulu. Nah, untuk di body ini menggunakan navbar expand LJ ini, navbar dark background dark fix top. Nah, jadi di sini itu untuk menampilkan navbar itu berwarna gelap bukan. Nah, untuk posisinya itu di atas. Nah, terus berikutnya container fluid di flex justify ini agar teksnya itu atau konten-konten yang dalam navbarnya itu menggunakan justify content. Nah, ini untuk menampilkan judul tasty wow, ketika kita mengklik dia akan menuju ke index PHP. Sini juga menggunakan navbar brand. Ini dari ini sih ntar ada gak ya? Gak ada ya. Nah, ada sih. Nah, ini untuk mengeset fontnya saja sih untuk navbar brand ini, sorry. Nah, berikutnya itu navbar collapse. Nah, deflex justify content center. Nah, ini ketika untuk menampilkan dari navbar yang ketiga ini, link-link ini kayak home, categories dan area, ini mereka berada di justify content center. Dia akan menuju ke tengah dari navbar tersebut, sehingga tampilannya itu di tengah gitu kan. Berikutnya itu class call. Nah, ini nggak ada sih, salah ya, nanti saya hapus lah. Nah, ini untuk container my 5. Ini sebenarnya untuk div class ini ya untuk berfungsi untuk susunan lah, biar lebih rapi sebenarnya. Berikutnya ini container my 5. Ini padding topnya kita set 90 px biar ada jarak gitu kan dari list mill ini.
Nah, untuk list mail ini yang ketika kita setelah mengklik dari area tersebut, misalnya Amerika, nah dia akan menuju ke makanan-makanan yang ada di area tersebut. Nah, ini untuk judulnya itu menggunakan bold MB4. Mungkin berikutnya, nah di sini untuk menampilkan dari list area tersebut dan juga agar menuju ke link mail area untuk menuju ke link makanan-makanan yang sudah dipilih areanya gitu. Jadi di konten ini, maksudnya di program yang ini itu menampilkan dari 2 halaman gitu kan, contohnya. Oke, nah jika tidak ada area jika ada di area tersebut kita pilih, nah nanti dia akan mail area span ini fungsinya untuk menampilkan kelas yang ini. Nah nanti mail area, misalnya kita pilih Amerika, nah mail area Amerika gitu kan, nah itu contohnya. Nah ini untuk menampilkan itulah. Nah untuk ini Forens ini untuk mengambil data dari area makanan tersebut dan juga makanan tersebut. Nah, sehingga bisa diproses jadi seperti ini. Nah, jadi untuk ini image source-nya itu menggunakan mail ini. Nah, ketika ini stylenya kita susun, stylenya kita memakai max height 250px. Nah, ini untuk desainnya juga kita seperti card gitu, ke card image top object fit cover. Lanjut. Di sini juga menampilkan data-data dari mails-nya itu ya. Nah, lanjut di sini menggunakan card body text center juga. Terus di sini menggunakan card title. Nah, intinya desainnya itu seperti card gitu kan. Terus lanjut ke resep PHP ini. Jadi ketika kita mengklik dari view resep, dia akan menuju ke resep PHP. Nah, dari mails ini itu menuju ke resep PHP itulah. Nah, di sini ya itu saja sih. Nah, ya, tutup. Nah, bagian footer mungkin sudah dijelaskan dari teman saya juga. Mungkin sini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk footer ini menggunakan judul testiwo. Ini cool MD4 footer board. Ini ya bisalah menggunakan bootstrap biar susunannya lebih rapi dan desainnya itu jauh lebih rapi gitu kan, dan juga nggak ribet lah. Lanjut di sini call MD4 footer link, ini untuk menampilkan link di tengah itu ya, home, list all kategori dan list all area. Ini saya jelaskan. Nah, untuk ini sosial media ya belum kami tampilkan untuk linknya gitu kan, belum kami masukkan karena kan ya proyek kecil-kecilan juga. Terus di sini text center copyright ya, ini kita buat sendiri lah. Di sini mungkin CSS-nya ini simple juga sih. Ini mail card-nya itu untuk yang desain itulah. Ketika kita setelah mengklik Amerika contohnya, itu kan menampilkan beberapa list makanan. Nah, itu untuk tampilan salah satu makanannya itu kan semua makanan itu berbentuk seperti kartu itu. Nah, ini untuk margin bottomnya itu menggunakan 20 fps sehingga ada jarak lah antara atas dan bawah dia dari card tersebut, makanan tersebut. Card title, nah untuk judul dari card tersebut itu menggunakan font size 1.2 rem, fontnya itu ketebalan 600. Nah, ini untuk footernya menggunakan background ini, terus colornya putih. Tuh, ini untuk jaraknya. Terus ini footer lah ya. Ini hover ketika kita klik gitu kan. Ini kayaknya link dah. Ini footer hover, ini ketika kursor kita menuju ke link tersebut, itu dia akan meng-underline. Nah, ini social media iconnya ini menggunakan color putih. Marginnya ini untuk agar susunnya lebih rapi juga. Nah, ini social icon hover ketika kursor kita menuju ke sosial media tersebut, dia akan
memunculkan warna seperti ini. Oke, lanjut navbar. Ini untuk jaraknya gitu kan, 10 px dan 20 px biar lebih rapi. Terus navbar brand, ini untuk ya cuma font saja. Untuk navlink itu font size-nya 1 rem. Navbar untuk navlink aktif, KTA aktif gitu kan, dia akan berwarna seperti ini. Nggak tahu sih warna apa ini, nanti saya buka lagi lah. Font weight itu bold. Nah, ini untuk navbarnya itu menggunakan gap ya. Ya mungkin itu saja lah ya. Ini markernya overflow gitu, kami setting hidden atau overflow-nya hidden. Ini untuk transisinya ya, biar lebih smooth lah, transform juga. Ya mungkin itu saja sih penjelasan mengenai list all area, atau untuk programnya itu area.php ini sudah saya jelaskan ya. Ya mungkin ada teman saya juga yang ingin menjelaskan mengenai program-program lainnya. Ya mungkin saya tutup. Di sini saya akan menjelaskan kode list kategori.php. Di sini ada kategori. Ini mengambilkan nilai kategori dari parameter get jika ada, atau mengosongkan jika tidak. Selanjutnya di sini ada kategori not responsive field get contents. Ini merupakan menjelaskan kode mengambil daftar kategori makanan dari API to MarsDB. Hasil JSON dari API diubah menjadi array asosiatif menggunakan JSON record. Selanjutnya di sini ada JSON decode kategori mails reference. Ini merupakan jika ada parameter kategori dari URL, maka daftar makanan dalam kategori tersebut diambil dari API. Data hasilnya diubah menjadi array. Selanjutnya di sini ada kode tipe HTML. Ini kode HTML ini ada meta. Ini dan CSS bootstrap min CSS, gunakan CSS. Selanjutnya di sini ada JS menggunakan JS bootstrap .bundle.min JS. Ini merupakan menggunakan Google Fonts atau Poppins, menggunakan font Awesome untuk icon, memasukkan field CSS dan JS tambahan. Selanjutnya, di kelas, ini merupakan navbar dengan menu navigasi ke home, kategoris, dan area, menampilkan list kategori. Sini ada bagian footer kelas, footer position relatif, Z5. Ini menampilkan kategori sebagai list group bootstrap. Jika ada kategori, setiap kategori ditampilkan dalam halaman mengarah ke halaman kategori.php. Kategori menggunakan nama kategori. Jika tidak ada kategori, menampilkan pesan error. Ini ada di kelas footer sosial kami. Ini merupakan footer dengan informasi tentang Testiwo, navigasi cepat, dan icon sosial media. Ini untuk kode-kodenya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.